Teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V nih guys, manual transmission 2000 cc. Screening aja biar teman-teman tahu ada beberapa mobil istimewa atau mobil premium. Kita nih ada Wuling Almas nih tahun 2020, 1500 cc turbo manual transmission. Ini adalah Toyota Avanza tipe S guys, automatic transmission. Di depan kita nih ada Pajero Sport yang tipe Dakar nih guys. Sudah lanjut nih berikutnya ada Toyota Innova Reborn. Ini otomatis. Teman-teman yang tertarik dengan Jazz, di depan kita nih ada Honda Jazz tahun 2005 IDSI manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Oke, nyempil lagi nih guys, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V tahun 2005 manual transmission. Odometernya ini kurang lebih di 150 ribuan. Eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesin terkategori juga di C. Ini di open rencananya di 90 juta rupiah. Untuk di bagian eksterior ya, termasuk di bagian cat ini warna silvernya agak menguning ya, silvernya Toyota pada masanya. Ya ini terlihatnya agak sedikit kusam aja. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Masih terkategori cukup presisi. Cuman banyak banget nih water spotting dan juga kusam ya di bagian eksteriornya. Lalu untuk ke bagian belakang sih masih belum ada baret-baret dan penyok yang berarti. Nat-natnya juga masih terkategori cukup presisi nih guys. Lanjut di bagian belakangnya, untuk stop lamp sih masih terkategori cukup oke ya. Ini kondisi ban serepnya pun juga masih oke. Ini ada beberapa baret-baret pemakaian aja sih. Dan ini bempernya ini butuh di repaint lagi, tapi nggak perlu di repair. Ini masih terbilang cukup oke dan masih minor nih guys. Oke, kita intip coba di bagian interiornya seperti apa. Nah, ini adalah bagian interior dari tipe V. Sudah ada wood panel pastinya di armrest dari door trimnya. Terus di konsol tengah kisi-kisi AC-nya. Kalau untuk di bagian setirnya, sayang nih sudah menipis seperti ini ya untuk di bagian karetnya. Cuman agak kusam juga nih di bagian tuas persneling dan tuas handremnya. Kalau untuk di bagian jok masih bawaan pabrikannya ya. Terus untuk di bagian plafon ini agak sedikit kusam. Joknya masih cukup lengkap di sini dan masih cukup oke. Belum tipe V yang luxury, jadi di tengahnya belum captain seat nih guys. Untuk di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori cukup oke sih. Jadi cuman harus butuh di salon lagi dan juga di eksterior di repair body dan juga mungkin disiram lagi jadi lebih oke lagi nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Innova tipe V nih guys, manual transmission 2000 cc pastinya ya. Dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung ya cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, yang nyari Jazz, di depan kita nih ada Honda Jazz IDSI manual transmission tahun 2005 ya guys. Eksteriornya masuk ke kategori kurang, interior kurang, mesin terkategori kurang. Cuman ini di open di 53 juta rupiah. Worth it apa enggak? Coba kita screening dulu guys. Untuk di bagian eksteriornya kalau kita lihat headlampnya sudah mengusam banget ya. Jadi ini kayaknya nggak bisa di servis, jadi harus diganti sih menurut gua. Velg sudah gantian, bukan OEM dari Jazz, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40% atau 30%. Sudah banyak baretan kasar di bagian bempernya dan juga banyak noda-noda water spotting dan kusam ya. Lalu untuk di bagian panel pintu depannya nih yang cukup agak parah menurut gua. Ini ada beberapa bercak-bercak cat yang kusam juga. Kayaknya nih juga pernah patah nih guys. Jadi ini sudah ada bentuk repair body di bagian tulangan dari spionnya sebelah kanan. Lalu cat di bagian sebelah panel pintu kanannya ini kurang rapi ya. Ini kayak pilok seperti ini nih, jadi agak kurang apik sih kalau menurut gua. Lanjut ke bagian belakang sih, kalau sampai belakang ini nat-natnya masih presisi, cuman catnya aja nih agak kurang. Kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya, stop lamp sih masih cukup kalau menurut gue, cuman ditutup dengan stiker smoke ya keduanya. Bagian bumper dekat knalpotnya atau dekat mufflernya nih sudah ada yang pecah nih guys, nyangkut kayaknya. Terus banyak kusam nih di bagian catnya, ya kayak gini-gini nih. Jadi teman-teman ngeliat catnya nih agak kurang rapi. Oh, terus sayang nih di kaca sebelah kirinya ini sudah ada pecah nih guys. Cuman nggak kelihatan ya di sini ya, ditutupi dengan stiker. Jadi ini minus juga. Cuman yang agak gua penasaran ini kenapa ini. Jadi ini kayaknya bagian pintu depan kiri dan kanan nih kayak bekas di repaint dan juga di repair parah nih, kayaknya bekas nabrak. Dan spionnya ini tulangannya juga agak aneh nih, bekas silen nih guys. Jadi pas ada laka apa gimana, coba kita intip di bagian interior. Oke guys, di bagian interior kalau untuk di door trimnya sih masih cukup oke ya. Ini ditambahin stiker kayak ala-ala wood panel, sama ke bagian konsolnya juga sama. Itu stiker semua. Untuk joknya nih masih oke banget ya, bawaan Jazz. Sayang di bagian dashboardnya ini ada beberapa yang kusam dan juga sudah ada yang rusak nih catnya. Jadi kalau bagian interior sih masih cukup-cukup aja ya kalau menurut gua ya.
Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Jazz tahun 2005 IDSI manual transmission, dan ini rencana di open di 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat, guys. Oke guys, gue ngeliat ada Avanza yang tipe S nih, tipe tertinggi pada masanya. Coba kita cek aja dulu. Ini adalah Toyota Avanza tipe S, guys, automatic transmission tahun 2010. No, odometer masih belum kedata sama gue. Eksteriornya ini kategorinya kurang kalau menurut gue. Interiornya katanya masih C, mesinnya terkategori C, dan ini di open di 75 juta rupiah. Kalau di bagian eksterior ini sudah kusam, terus di bagian bumper lipsnya ini juga sudah banyak baretan-baretan kasar. Sayang di bagian velgnya ini oplosan semua, kaleng ya. Harusnya kan OEM-nya dari si tipe S ini sudah OEM dari Toyota. Dengan kondisi di bagian bodi-bodinya, nut-nutnya sih agak kurang presisi di bagian nut di fender dan bumper sebelah kanan. Untuk nut-nut ke belakang sampai ke quarter kalau kita lihat nih masih terkategori cukup presisi sih, guys. Lanjut ini di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih cukup sih, dan kondisinya sih masih terkategori oke-oke aja sih kalau untuk kategori di belakang nih, guys. Coba kita intip di bagian interiornya. Kalau kita cek sih di bagian interiornya sih masih cukup wangi, sudah disarung press seperti ini ya, keren banget sih kalau menurut gua. Dan ini adalah kondisi row tengah. Sayang nih interiornya kalau menurut gua kurang karena di row belakangnya joknya sudah nggak ada, guys. Jadi harus cari gantiannya lagi. Ini adalah dari bagian setirnya, bagian setir di tipe S beda dengan Avanza tipe G atau tipe E ya. Head unitnya masih single din bawaan pabrikannya dengan kondisi si interior kategorinya kurang kalau menurut gua karena nggak ada jok belakangnya, guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari Avanza tipe S automatic transmission tahun 2010, ini di open di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat, guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang cukup oke ya. Di depan kita nih ada Toyota Yaris tipe E nih, guys, manual transmission tahun 2008. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 85 juta rupiah. Di bagian eksteriornya, catnya warnanya masuknya ke abu-abu metalik. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih oke nih. Kondisi bannya kurang lebih masih 70%-an. Untuk di bagian bumper depan sebelah kirinya sudah ada beberapa baretan yang butuh di repaint lagi, tapi masih cukup presisi ya. Lalu lanjut ke bagian ke belakangnya, panel pintu sebelah kiri depan ini sudah ada penyok dan ada beberapa baretan ini butuh di repair dan di repaint lagi. Dan ke belakangnya masih presisi untuk pintunya dan sedikit nggak presisi di bagian quarter dan bumper sebelah kiri belakangnya. Tapi overall nih masih cukup baik ya. Lanjut di bagian belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup, dan kondisi di bagian back door dan sisa belakangnya nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua ya. Kita langsung cek coba di interiornya. Oke guys, di bagian interiornya ini door trimnya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Lalu untuk di bagian setirnya ini teksturnya juga masih cukup berasa, dan ini layout dashboardnya. Lalu di bagian joknya masih sarung pabrikan seperti ini. Di bagian plafonnya ini masih terkategori cukup bersih sih, dan ini masih cukup wangi nih guys. Masih oke, pemakaian harian masih cukup rapi nih. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris tipe E manual transmission tahun 2008. Ini di open rencananya di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat, guys. Oke guys, masih ada Almas di depan kita nih. Almas Turbo ya guys. Automatic transmission tahun 2019 kalau yang ini. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya juga masuk ke kategori C, cuman arah ke baik ya, mesinnya masih terkategori B katanya. Ini rencana di open di 200 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Bagian grillnya sudah diganti ya, aftermarket seperti ini, dan kondisinya sih cukup sangar. Lalu untuk di bagian cupnya nih, sayang sudah pernah nyundul, jadi ini harus di repair dan di repaint lagi. Sama di bagian grillnya, ini fibernya juga sudah pecah nih guys. Velg masih OEM dari bawaan wulingnya dengan kondisi ban kurang lebih 70%. Warna hitam, water spottingnya kelihatan banget nih guys, jadi harus butuh dicuci poles lagi. Cangkang spion masih oke, di bagian atas masih ada roof railnya ya. Lalu kita ke bagian belakangnya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi dan masih cukup oke ya kalau menurut gua nih guys. Lanjut di bagian belakang, wiper sama spoiler masih oke, stop lamp masih cukup baik ya, hanya kusam-kusam aja yang bisa dipoles, dan ini kelihatannya sih kalau dipoles makin oke lagi. Coba kita cek di bagian interiornya. Almas tuh pintunya agak berat guys. Oke, ini adalah di bagian interiornya, gue suka banget. Ini kayaknya sudah di retrim ulang ya. Ini adalah di bagian joknya. Ini kayaknya keren banget ya di bagian interiornya nih, fancy banget. Ini adalah bagian utamanya di wuling ya, halo wuling di sini. Head unitnya gede banget. Bagian cluster meternya belum full TFT, tapi sudah adaptif. Nah ini adalah bagian fitur-fiturnya. Lalu ini adalah konsol tengahnya. Dan ini sudah electric parking, dan di bagian belakangnya kalau kita lihat sih masih cukup oke, masih cukup bersih dan masih bau showroom sebenarnya sih guys. Plafon masih bersih, dan ini kondisinya sih masih cukup oke kalau menurut gua. Tinggal langsung pakai aja nih guys. Automatic transmission.
Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Almaz Turbo 1500 cc ya, tahun 2019 automatic transmission. Dan ini di open di 200 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Ada lagi Almaz di sini. Oke, Almaz 2020 lagi nih guys, 200 jutaan. Ini adalah Wuling Almaz Turbo ya, 1500 cc tahun 2020 dengan eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori di B nih guys. Di opennya di 220 juta rupiah, masih cukup worth to buy. Di bagian eksteriornya, natanya masih cukup presisi, catnya masih oke. Hanya ini pernah dinaikin kucing, jadi harus dicuci steam lagi dan dipoles lagi. Lalu untuk di bagian natnya masih terbilang cukup presisi. Kondisi catnya nih, ya wajar sih kena hujan ya, cuman butuh dicuci poles lagi nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya. Stop lamp masih oke banget ya, dan kondisinya masih cukup oke dan masih cukup mulus nih kalau untuk dicuci dan dipoles lagi nih guys. Dan ini kondisinya sih udah tinggal pakai aja sini kayaknya guys. Coba kita cek di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya, nah gue sukanya di bagian joknya nih fabrik ya. Ini kayak blue jean seperti ini nih, cuman ini bawaan fabrik. Sayang nih, di bagian jok sebelah kirinya sudah ada yang bolong seperti ini. Ini adalah layout dashboardnya. Lalu ini adalah di bagian dari belakangnya nih guys. 7-seater, cuman yang di belakang sudah ditekuk. Ini adalah di bagian jok belakangnya. Kondisinya sih masih cukup oke. Nah, ini masih terbilang cukup apik sih kalau menurut gue nih guys. Nah ini nih, kalau teman-teman nyari yang manual transmission, ini ada Wuling Almaz nih tahun 2020 1500 cc turbo manual transmission, tapi yang ini guys. Dan ini di open di 220 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik nih. Ini juga ada mobil-mobil premium ya, ada di bawah kanopi seperti ini. Cuman masih belum dilelang, untuk screening aja biar teman-teman tahu ada beberapa mobil istimewa atau mobil premium di Balai Lelang SmartBit. Apa aja? Ada Pajero Sport yang tipe Dakar nih guys. Sudah ada sunroof ya di bagian atas, cuman ini kayaknya bukan 4x4, ini 2018 atau 2019, dan ini baru banget masuk, masih serba B ini katanya. Dan ini masih mulus banget ya kondisi Pajero Sportnya. Nah, jadi kalau memang teman-teman tertarik nih, tungguin aja, bakal dilelang di Balai Lelang SmartBit. Kondisinya masih cukup oke. Kalau mau nyari Mercy, nah ini di depan kita nih ada C200 nih guys. Ini kalau nggak salah tahun 2012 ya. Automatic transmission pastinya, dengan kondisinya eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di C. Dan ini masih belum ada harganya, tungguin aja nih guys. Ini C200, dan kalau teman-teman tertarik, kalau buat harian nih masih cukup worth it lah. Dan ini masih terkategori oke lah untuk di lelangan. Mudah-mudahan sih harganya nggak terlalu overpriced. Lalu selanjutnya ada Mazda untuk keluarga nih guys. Ini Mazda 8 nih yang sudah power sliding door di kiri dan kanannya. Jadi sudah captain seat juga di bagian interiornya. Masuknya ke 2300 cc. Fitur-fitur di bagian dalamnya sudah cukup oke banget. Sudah ada sunroof di bagian atasnya, dan di bagian dalamnya ini cukup nyaman sih kalau menurut gua. Cuman nanti teman-teman pastikan lagi aja. Dan ini kondisi automatic transmission. Cuman sayang di bagian panel pintu sebelah kirinya sudah ada baretan kasar, sama di bagian bumper bawahnya. Ini ada beberapa PR di bagian eksterior. Interior sama mesin sih masih cukup aman sih kalau menurut gua. Lanjut berikutnya nih, ada Toyota Innova Reborn yang diincar banyak orang. Ini adalah Toyota Innova Reborn diesel 2500 cc automatic transmission tahun 2018 nih guys. Dengan kondisinya masih serba istimewa kalau menurut gue di lelangan ya. Masih kondisi eksterior B, interior B, mesin juga terkategori di B. Terus kondisinya sih ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk di bagian stop lamp. Jadi ini masih cukup mulus sih kalau menurut gue guys. Dan ini tinggal siap pakai aja, diesel lagi. Jadi banyak orang yang nyari nih kalau memang nggak overpriced. Jadi nanti akan kita review. Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang SmartBit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.